Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki ibadah Jumat Agung ini, siapkan hati setiap kita. Ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa, menebus setiap kutuk, menebus setiap hal yang salah, yang jahat, yang ada dalam hidup kita kepada suatu hal yang baik, pada kehidupan, kepada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa katakan persembahan. Haleluya. Pujianku naikkan, sembahku berikan Tuhan. Haleluya. Bagimu Allah yang mulia. Sama-sama katakan, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Kau tebus setiap hidup kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat pujian ini sama-sama dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
memulihkan hidup setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari biarkan musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan pagi hari ini dengan segala kerendahan hati setiap kita. Minta darah Yesus menyucikan hidup kita saat ini. Minta darah Yesus menguduskan setiap kita saat ini, agar setiap kita layak masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran pagi ini. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu begitu besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes God. Syarala-barala-barala-barala. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Ku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kalau engkau ingin menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memuji Tuhan, mari puji Dia pagi hari ini. Kalau engkau ingin bermazmur bagi Tuhan, angkat mazmurmu bagi Tuhan pagi ini. Bebaskan Roh Allah bekerja atas setiap kita saat ini. Lawatan api Roh Kudus terjadi atas semua jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini dalam nama Yesus. Di Jumat Agung ini Tuhan, ada salib Kristus, ada darah Yesus yang menguduskan setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas darah Yesus, terima kasih buat keselamatan
kasih Engkau sudah melayakkan kami karena pengudusan oleh darah Yesus. Terima kasih. Hari ini kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kebangkitan bagi setiap kami. Hari ini kami percaya ada kelepasan atas setiap kami. Hari ini ada pengurapan yang baru atas setiap kami. Dan hari ini ada mujizat yang akan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya kalau hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi atas setiap kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus semua kita diberkati. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri, nggak usah jabat tangan. Kasih kata-kata berkat untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Kasih kata-kata yang membangun. Bilang, engkau diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari angkat pujian ini sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Katakan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini, katakan sama-sama, takkan berhenti meninggikan namamu. Sama-sama katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan haleluya. Ku diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Katakan sama-sama, bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Boleh sekali sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Yes God, ku berdiri dengan amin, amin. Kau yang memberi, yes God. Kami bersorak merayakan. Terpujilah. Sama-sama sekali dikatakan di hadapan Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sama-sama, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami katakan hanya Yesus Raja segala raja. Sorakan haleluya. Yes God. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yes God. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ketika Engkau hadir, maka kemenangan terjadi atas hidup setiap kami. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yes. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat pujian ini sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kemenangan yang Engkau berikan, yaitu darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Ini adalah hari Jumat Agung di mana kematian-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, kami ada di rumah kami masing-masing, kita beribadah. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus kami berada dan kami berjalan, kami berdiri, kami duduk, kami tidur, Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini Tuhan Yesus Engkau ada di rumah kami masing-masing. Dan melalui program ini Tuhan, lewat acara ini kami mau katakan Tuhan Yesus hadir
dan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Dan benih yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya hal tersebut ya Tuhan, dan biarlah benih ini sungguh dia akan berakar dan berbuah dan menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saudara. Ini adalah Jumat Agung. Yesus mati disalib buat setiap kita. Ayat yang saya mau sampaikan di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-33 dan 34. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, ada dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Tempat bernama Tengkorak. Diterjemahkan dalam bahasa Latin, tempat tengkorak itu namanya Kalvaria. Ya, Kalvaria. Jadi mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Ya, yang pertama tempat yang bernama Tengkorak itu diterjemahkan dalam bahasa Latin namanya Kalvaria. Kemudian yang kedua dikatakan dan mereka menyalibkan Yesus di sana. Siapakah mereka itu? Ya, mereka itu adalah di dalam Lukas 23. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ya, jadi saudara, mereka itu adalah para pemimpin, imam-imam saudara, dan rakyat. Ya, mereka inilah yang menyerahkan Yesus untuk disalib. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib. Penyaliban dan kematian Yesus adalah inti dan dasar dari pembebasan, penebusan yang direncanakan Allah. Bapa di surga punya rencana untuk membebaskan umat manusia dari setiap dosa. Ya, ini adalah rencana dasar daripada rancangan Allah untuk menebus setiap dosa manusia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dikatakan, ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, saudara dan saya bukan orang Yahudi. Kita adalah orang-orang yang dipanggil, yang ditebus. Ya, dikatakan bagi orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin saudara. Yesus Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Yesus disalibkan, kematian Yesus itu adalah rencana daripada penebusan dari rancangan dari Bapa di surga. Yesus tidak pernah berdosa. Ya, dia mati menggantikan manusia yang berdosa. Dari mana kita tahu Yesus tidak pernah berdosa, saudara? Di dalam Lukas 23 tadi ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, kamu telah, ini yang berkata adalah Pilatus, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat menurut imam-imam. Ya, kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Wow, saudara. Jadi saudara, setelah diperiksa oleh Pilatus bahwa
Tidak ada kesalahan daripada Yesus. Jadi Yesus tidak salah, tetapi dia harus disalibkan. Kenapa harus disalibkan? Melalui penyalipannya hukuman atas dosa kita telah dilaksanakan. Itulah rancangan Bapa. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara, itu janji Bapa. Itu janji Bapa sehingga penyalipan itu harus dilaksanakan dan pekerjaan iblis dihancurkan. Amin saudara, itu ada di Roma 3:25-26. Nah pada saat itu saudara, di ayat yang ke-34 dikatakan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi Yesus sudah ada di salib saudara, dia berdoa, ya Bapa ampunilah mereka semua, ampunilah orang-orang itu yang telah menuduh bahwa Yesus melakukan kesalahan. Padahal sesungguhnya Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tidak didapati dosa dan kesalahan apapun pada diri Yesus. Tetapi karena rencana dan rancangan Tuhan harus terjadi, yaitu setiap umat manusia yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hatimu, keselamatan itu engkau peroleh. Oleh sebab itu dosa-dosa kita sudah diampuninya. Pada waktu Yesus dalam kondisi seperti itu, ada 7 ucapan Tuhan Yesus yang terakhir. Ya, itu ada 7 ucapan. Kalau dikatakan di sini, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, 23 ayat yang ke-34 dikatakan tadi, ya Bapa ampunilah mereka. Itu juga ada di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa Yesus mengasihi akan musuhmu. Matius 5 ayat 44 dikatakan kasihilah musuhmu. Saudara, dengan perkataan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya Yesus mengasihi orang-orang yang menganiayanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah engkau mengasihi akan orang yang menyakiti engkau? Hari ini bertobat saudara. Hari ini terima Yesus, Tuhan ampuni saya masih benci, saya masih begini, saya masih begitu. Ampuni orang-orang itu saudara. Yesus sudah mengampuni kita. Pengampunan itu datang dari Bapa untuk setiap saudara dan saya. Tapi setelah itu kita terima pengampunan, mari kita ampuni juga orang lain. Karena Matius 5 ayat 14 dikatakan, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapa di surga tidak mengampuni engkau. Hari ini Jumat Agung, hari ini Yesus mati di kayu salib. Darahnya tertumpah di Bukit Golgota. Artinya dia mengampuni dosa saudara dan saya. Ada 7 ucapan Tuhan Yesus yang terakhir. Dari jam 9 pagi sampai tengah hari. Ada 3 perkataan yang dia ucapkan. Yang pertama adalah ucapan pengampunan. Lukas 23 ayat yang ke-34. Dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Itulah ucapan pengampunan. Karena dia mengampuni orang-orang yang selalu menyakiti akan dia. Mari saudara kembali kepada Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Dengan kita tidak menjaga kekudusan, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Dengan kita tidak menjaga kekudusan kita, kita sudah menyalibkan dia. Dengan perbuatan kita, pikiran kita dan segala apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita sudah menyalibkan dia. Kalau hari-hari ini apa yang terjadi dengan dunia? Semua dunia kacau. Semua ketakutan, semua orang dilanda ketakutan karena virus corona. Semua ketakutan, semua dilanda rasa takut. Mari datang kepada Yesus. Darah Yesuslah yang menjadi pendamai antara engkau dengan Tuhan. Darah Yesus yang menjadi pendamai antara engkau dengan orang yang engkau sakiti atau orang yang menyakiti hatimu. Darah Yesus menjadi pendamai. Ya, yang pertama itu ucapan pengampunan, yang kedua ucapan keselamatan. Ayat yang ke-43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan keselamatan. Ya, Yesus memberikan keselamatan kepada salah satu penjahat yang berdiri di salib bersama dengan Yesus. Yaitu ucapan keselamatan, itu yang kedua. Yang ketiga ucapan kasih, ada di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ucapan kasih itu dikatakan, ibu inilah anakmu. Ibu inilah anakmu. Artinya apa saudara? Dia mengasihi saudara dan saya. Ibu inilah anakmu. Dia mengasihi saudara.
Sekarang ibu, yang kita anggap ibu itu siapa saudara? Yesus sendiri, dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Tadi pujian katakan kasih yang dari atas semua, itu dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan saudara. Ya, itu ucapan kasih, ibu inilah anakmu, itu ada di Yohanes 19 ayat 26 dan ke 27. Kemudian saat 3 jam kegelapan terjadi tengah hari. Dari jam 3 sore tidak ada ucapan apapun keluar dari mulut Yesus. Itu saatnya Yesus sedang merasakan kesakitan yang sangat sakit saudara. Saudara bisa bayangkan, karena saudara dan saya, karena dosa kita saudara, karena perbuatan kita dia mati di kayu salib saudara. Bukan berarti terus nanti kita juga mati di kayu salib, tidak saudara. Tapi dia menyatakan bahwa dia harus menjalankan rencana Tuhan, rencana Bapa atas dia. Menyelamatkan umat manusia. Kemudian setelah jam 3 sore, ucapan yang keempat. Ucapan yang keempat yang disampaikan oleh Yesus. Ya, ucapan yang keempat adalah ucapan penderitaan rohani. Markus 15 ayat yang ke-34, nanti Bu Bapak Saudara baca, di situ dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya saudara, itu ucapan yang keempat adalah penderitaan rohani. Allahku, dia merasa sendiri, dia merasa ketakutan, dia secara manusia. Dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, Bapa meninggalkan dia. Makanya dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya memahami secara manusia dia merasakan hal itu terjadi dan itu sakit buat dia. Secara manusia. Bukankah kita juga sering seperti itu saudara? Allahku, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Tapi bagi manusia beda saudara. Kadang-kadang saudara kita menyakitkan hati Tuhan dan terjadi sesuatu dengan kita, malah kita komplain sama Bapa. Bapak, kenapa ini terjadi? Kan saya udah berdoa. Bapak, kenapa saya begini? Bapak, kenapa saya begitu? Menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus, kok saya sakit? Tuhan Yesus, kenapa ada corona? Tuhan Yesus, kenapa begini? Yang disalahkan Tuhan. Kemudian disalahkan Tuhan lagi apa? Tuhan katanya engkau memberkati aku. Kenapa dengan adanya begini saya gak bisa makan. Saya gak punya apa-apa. Saya gak bisa lagi kasih makan keluarga saya. Karena saya tidak bekerja. Saya hanya menjual kue. Dan sekarang gak bisa jualan kue di pasar. Kenapa Tuhan? Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Engkau diciptakan Tuhan sempurna. Mari koreksi diri kita. Adakah kita membuat Tuhan disalib? Adakah kita melakukan perbuatan yang salah? Adakah kita tidak membaca firman? Adakah kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan saudara. Mari lihat diri kita sendiri. Mari kita bertobat, sungguh-sungguh kita bertobat. Apakah dari perkataan kita suka keluar perkataan bohong? Apakah dari perkataan kita sudah suka menghujat orang? Apakah dari perkataan kita suka menjelekkan orang, menggosipkan orang? Dari perkataan kita keluar kata-kata yang kotor? Apakah dari pikiran kita tidak dikuduskan, kita keluar pikiran-pikiran yang tidak baik? Apakah dari tindakan kita, perlakuan kita saudara, kita mencuri, kita mengambil yang bukan milik kita saudara, milik orang lain kita ambil. Banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya itu menjadi bahan koreksi buat kita. Padahal Yesus mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu perkataan daripada Yesus yang keempat di atas kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang keempat ada di Markus 15 ayat yang ke-34. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendiri. Dia yang suci, dia yang tidak punya kesalahan. Merasa sendiri, merasa ketakutan. Mari saudara, jangan kita merasa ketakutan karena dosa kita sendiri. Tapi biar kita bertobat. Tapi kita bisa merasa ketakutan sekalipun kita misalnya yang sedang terjadi. Kenapa Tuhan suruh kami untuk melakukan doa 1 hari 3 kali? Jam 5 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Semua dunia dilanda ketakutan. Ketakutan yang tadi saya bilang menyalahkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama pemerintah, kecewa sama siapapun. Kecewa kenapa ada virus corona. Kemudian kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ujian saudara. Apakah ketakutan itu akan menyerang engkau? Tadi ada seorang anak Tuhan telepon saya. Dia ngomong bla 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 bla, dia cerita. Kemudian saya bilang, Tuhan suruh kami melakukan untuk mengadakan doa 3 kali. Dan kami pakai aplikasi Zoom dan kami juga pakai
akun Facebook dari Bapak Gembala dan juga akun GBI Provision UOB untuk IGTV. Saudara, kita lakukan itu supaya semua kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa sama-sama bergandengan tangan lewat online, saudara. Tidak sesungguhnya bergandengan tangan, tapi doa kita sama-sama kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Rasa ketakutan itu ada, saudara. Tapi dengan kita masuk dalam hadirat Tuhan, takut itu hilang, saudara. Sama seperti Yesus, ini ketakutan yang kedua, saudara. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada rasa sakit, ada rasa ketakutan, sama kita juga demikian. Tapi dengan kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku yakin engkau hadir di sini, ku yakin engkau ada dalam keluargaku. Ku yakin Tuhan ada bersama dengan aku. Aku dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita lihat, saudara, setelah kita mau mereksikan diri kita di sini, oh Tuhan ampuni saya supaya saya tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan situasi kondisi, tidak menyalahkan siapapun, dan ampuni saya supaya saya bisa mengampuni orang, bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Setelah itu, saudara, kita masuk ke sini, saudara, takut ada, tapi kita berdoa karena pengharapan kita hanya ada dalam nama Yesus. Engkau hadir di sini ya Tuhan, engkau hadir dalam keluargaku, engkau hadir dalam hidupku. Tatkala Yesus hadir, ketakutan itu pergi. Tatkala hatimu secara rohani kuat, tatkala hati rohanimu sehat, maka ketakutan itu hilang. Dan kita menjadi satu dengan Dia di dalam kemuliaan. Kalau ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, virus corona takut sama kita, saudara. Tapi kita jangan nekat. Kita harus tunduk sama pemerintah, saudara. Apapun yang dibilang jangan nekat terus kita kumpul ke sana, kumpul ke sini, masih menyelenggarakan ulang tahun, masih menyelenggarakan pesta pernikahan dan bla bla bla. Itu namanya kita melanggar Roma 13. Jadi mari kita ikut apa kata pemerintah, dan itu yang menjadikan kita kuat. Kalau kita bersama-sama berdoa, saya berharap saudara-saudara yang menonton acara ini, yang mengikuti khotbah ini, jemaat Tuhan yang dikasih GBI Provision UOB, GBI Jebres di Solo, GBI House of Grace yang ada di Batam, dan pos penginjilan kami yang ada di Pulau Burung. Mari sama-sama kita berdoa. Demikian juga anak-anak Tuhan yang lain yang ada yang ikut melihat acara ini. Mari berdoa, sama-sama berdoa, kita penuhkan pialanya Tuhan dengan doa-doa kita. Sebagaimana Wahyu 8 ayat yang ketiga katakan, doa dari anak-anak Tuhan naik ke hadapan hadirat Tuhan sampai kepada tahtanya. Tatkala doa itu naik, belas kasihan Tuhan akan turun atas setiap kita. Maka dengan darah Yesus kita percaya bahwa darah itu akan menguduskan akan Indonesia. Amin, saudara. Kemudian ucapan yang kelima, ucapan penderitaan jasmani. Yohanes 19 ayat yang ke-28 dikatakan, aku haus. Aku haus. Saudara, banyak orang sekarang sedang dalam keadaan demikian. Kita katakan kita haus, kelaparan, saudara. Dengan adanya virus corona ini banyak, saudara, orang yang sudah kelaparan, tidak makan dan tidak bisa minum. Karena tidak ada dana, tidak ada uang. Tapi Tuhan kita memelihara anak-anaknya. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan menyalibkan Tuhan. Hari ini, jikalau masih bisa dikatakan hari ini, bertobatlah. Bertobat, datang kembali kepada Yesus. Mohon pengampunan di hadapan Dia. Dan katakan, Yesus, aku mau kembali kepadamu. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Darah-Mu Yesus akan ada dalam kehidupanku. Tatkala kita berkata secara jasmani, Tuhan, aku haus, aku lapar secara jasmani. Itu penderitaan jasmani Yesus. Kita juga sering rasakan itu. Hari-hari ini banyak orang merasakan seperti itu, saudara. Ya, tidak sedikit yang merasakan seperti itu. Saya dapat membayangkan buru-buru, saudara, tukang-tukang kuli-kuli angkut, saudara, yang mereka dapat penghasilan setiap hari. Hari ini mereka tidak bisa makan. Ya, saudara, pagi-pagi dari tadi malam saya bilang sama suami saya, kayaknya saya mau kasih makanan yang kemarin kita banyak makanan. Jadi daripada itu dibuang, saya mau kasih ke yang bantu kita cuci setrika, pembantu saya yang datang setiap hari. Dia sakit, saya tidak kasih dia untuk masuk, dan saya kirimkan obat, kemudian saya suruh dia istirahat, dan saya bilang kamu istirahat, dan saya tiba-tiba tergerak, saya WhatsApp dia tadi malam, tadi pagi dia bilang, ibu suami saya datang untuk ambil. Saudara, saya tergerak, dan saya berikan makanan itu.
bagilah kepada orang yang saat ini memang mereka tidak memiliki makanan. Kemarin malam juga tiba-tiba ada teman saya di grup WhatsApp. Ada salah satu teman kita juga dalam kondisi seperti itu. Mereka jualan tapi nggak bisa jualan karena sekolah libur, ya artinya semua belajar dari rumah. Saya bilang oke, kita berkati. Seberapapun yang ada kita kirim. Biar dia bisa beli sembako, beli beras dan beli makanan. Mari kita saling membantu sesuai firman Tuhan. Kitab Galatia akan katakan apa? Marilah engkau saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya kalau engkau ada terima seperti itu, kita berdoa. Ya saudara, waktunya gereja yaitu saudara dan saya, pribadi kita. Mari kita ada berkati orang-orang. Minggu lalu anak saya bilang begini, Mama aku mau berkatin masker ke rumah sakit. Hah? Rumah sakit mana dek? Terserah Mama yang mana. Tiba-tiba di HP saya yang satu masuk di grup ada masuk kata ada dari seorang dokter, ada grup lagi. Dokter teman saya dokter, dia bilang begini, saudara yang tergerak ingin menyumbang, kami akan membeli pakaian apa itu namanya, pakaian yang untuk perawat dan dokter, ya karena ada beberapa rumah sakit kekurangan pakaian ADP ya, pakaian itu. Terus saya langsung ingat, saya bilang, Dek, sumbangin ke sana aja mau nggak? Oh boleh mah, ya udah. Jadi uang jajannya dia nggak saya kasih, tapi dia bilang sumbangin ke sana. Saya tambahkan juga dengan yang punya kami, saya dan suami. Kemudian saya bilang juga ini juga dari gereja kami, GB Provisi Hobi. Jadi kita harus berbuat, saudara. Ya, bagaimana yang Yesus katakan ucapannya, yaitu aku haus. Nah, ucapan yang keenam. Ucapan yang keenam adalah ucapan kemenangan, saudara. Itu dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kata-katanya adalah sudah selesai. Nah, saudara, mari kita berkata kepada dunia ini, hai virus corona, engkau sudah selesai. Engkau tidak boleh ada di bumi ini sedemikian lamanya. Engkau hangus, engkau terbakar, kita bakar dengan api Tuhan. Ya kita nggak mau untuk berlama-lama. Dia tidak boleh, dia itu musuh yang tidak kelihatan, saudara. Saudara, ini akhir zaman. Kita selamanya nggak merasakan bahwa wah, dunia ini kita enak tinggal di dunia. Nggak selamanya kita tinggal di dunia, saudara. Kita akan pulang ke rumah kita yang ada di surga. Makanya persiapkan dirimu, saudara. Ya persiapkan dirimu. Oleh karena itu saudara, kita mau berkata sudah selesai engkau virus corona. Ini waktunya engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Caranya kita tahu kita intim adalah lewat perbuatan kita. Lewat perkataan kita, lewat pelayanan kita. Kita bisa tahu kalau kita udah intim dengan Tuhan. Berkat-berkat yang dikirim, saudara. Penyertaan Tuhan yang dikirim. Karena kita tahu bahwa sudah selesai. Sama-sama saudara dan saya yang ada di rumah, mari kita katakan, sudah selesai hai virus corona, engkau kalah. Engkau adalah yang dibuat dan dikirim oleh iblis. Dan engkau kalah. Siapapun yang pembuatnya, siapapun yang menebarkannya, kami mengampuni orang itu. Siapapun mereka. Sebagaimana Matius 5 ayat 44 katakan, kasihlah musuhmu, kita ampuni mereka. Tapi kita berdoa juga, biar Tuhan semua ini boleh berlalu secepatnya. Prediksi apapun yang dibuat oleh manusia, kita mau katakan Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil. Seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia, dimanapun yang kau menerima dan mendengar akan acara ini, katakan sama-sama, sudah selesai. Kematian Yesus di kayu salib sudah selesai semuanya. Sakit penyakit engkau sudah selesai, kami menang. Kami adalah umat pemenang, kami sembuh karena darah Yesus. Amin saudara. Yang terakhir adalah ucapan penyerahan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat yang ke-46. Artinya pengorbanan Yesus sempurna atas saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Semua yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan memberi contoh untuk setiap kita. Amin saudara. Inilah waktunya kita mau katakan, darah Yesus engkau ada dalam hidup saya. Darah Yesus menjadikan pendamaian antara saya dengan Tuhan. Darah Yesus menjadikan pendamaian antara saya dengan orang yang menyakiti saya. Darah Yesus yang menguduskan saya. Darah Yesus yang menyembuhkan saya. Setan takut dengan darah karena dia gak punya darah. Jadi kita sebut darah Yesus atas kehidupan kita.
Amin saudara. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan saya. Hari ini saya menang. Hari ini saya kuat. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Thank you Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang lain menyakiti, Tuhan tidak pernah bersalah. Yesus tidak pernah bersalah, tapi dituduhkan kesalahan. Jikalau ada di antara saudara, yang saudara juga merasa saya tidak salah tapi saya dipersalahkan. Mari mohon pengampunan. Ampuni orang yang menyalahkan engkau. Siapapun itu. Apakah itu istri, suami, anak-anak. Apakah itu atasan, rekan sekerja, siapapun itu. Mohon pengampunan. Atau apabila ada kata-kata yang menyakiti engkau dari seseorang. Mari doakan orang itu. Ampuni orang itu. Biar engkau terima pengampunan. Karena firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni engkau. Apabila engkau seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau memiliki juga sakit hati, hari ini bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Karena tatkala engkau tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Kalau engkau tidak mau menerima firman ini, berarti engkau melanggar dari keseluruhan firman. Yakobus 2:10. Orang yang tidak melakukan satu daripada firman Tuhan, maka dia bersalah atas seluruhnya. Mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Mari belajar mengakui Yesus di hadapan Tuhan. Mari belajar mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam marata dan muka kada malatas. Kelaharatan namanya kalamaria ko hada dini milahkan minta karabako akarya to syukulla kada tahata. Kira malarama da kalahai kau ramata tapola bako hada meda kalamur kangai kani mi hada mato kata batukula badine kalai kana mata. Ya nahana ne menda kalapa tahatu kalabaka dihene kana mato halamata kar. Ibu Bapa yang kekasih, engkau yang ada di rumah. Mari siapkan hatimu. Ini adalah hari Jumat Agung. Siapkan hatimu. Kita mau merenungkan pengorbanan Yesus. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ada perkataan daripada penderitaannya. Perkataan penderitaan rohani, penderitaan jasmani. Ada perkataan kemenangan. Ada perkataan ucapan syukur. Mari kita renungkan. Dia mati di kayu salib. Dia tebus dosa saya dan saudara. Tatkala dia mati di kayu salib, tabir Allah terbelah 2. Kalau tabir itu terbelah 2, maka kita bisa dapat masuk ke dalam Rumah Kudus Tuhan untuk kita menyembah, memuji Dia, mengagungkan Dia. Bahkan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Dan Dia katakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jangan takut, aku Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Dalam keadaan seperti ini perkatakanlah bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Dia kubu pertahanan kita, Dia kota perlindungan kita. Engkau dijagainya, diberikannya pertolongan atas engkau. Pagar perlindungan Tuhan berlapis-lapis untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya lama natakan lama nabalakan hatakut arabata ketia karabala ribit kaledis tegadabalara arabalara pada betek halabara ya ya itu suhata dalala done dan minta harasmana namanataka. Yes Lord, mari siapkan akan tubuh dan darah Yesus. Siapkan roti. Kalau saudara tidak punya hosti, apapun yang ada di rumahmu, roti tawar boleh, crackers boleh, apapun yang ada di rumahmu, siapkan. Bersama dengan saya, mari angkat akan roti. Haleluya. Mari persiapkan hatimu. Persiapkan hatimu. Berdoa terlebih dahulu.
Berdoa terlebih dahulu masing-masing mempersiapkan hati. Dengarkan firman ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari koreksikan hatimu, ibu bapak saudara yang ada dimanapun. Engkau yang menonton acara ini, engkau yang beribadah bersama-sama dengan kami lewat acara ini. Mari koreksikan dirimu. Apabila masih ada sakit hati, ampunilah mereka. Apabila ada rasa jengkel, rasa marah, mari mohon pengampunan. Tatkala engkau makan roti ini, engkau menjadi satu dengan tubuh Kristus. Saya berikan waktu untuk engkau berdoa masing-masing. Yes Lord. Apabila itu ada di antara engkau dan orangnya ada di situ, mari engkau hampiri dan katakan, aku minta maaf. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari angkat roti yang engkau pegang di tanganmu. Mari angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat akan roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berkata Tuhan, tatkala roti ini kami makan, kami mau katakan bahwa kami akan menjadi satu dengan tubuh-Mu. Kami akan menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan. Kami di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, kami mau katakan Tuhan, kami mau menjadi satu dengan Engkau. Mari sama-sama Engkau makan akan roti ini. Percaya bahwa Tuhan akan menjadi satu di dalam Engkau dan Engkau dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kalau tidak ada anggur perjamuan, mari ambil apakah sirup anggur, teh, atau apapun yang ada di rumahmu. Taruh di dalam gelas dan mari kita akan minum anggur perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, di dalam tangan kami ada anggur perjamuan. Kuduskan anggur ini ya Bapa. Kuduskan, kuduskan. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan, angkat anggur itu di atas kepalamu lebih tinggi. Dan katakan bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Katakan kepada tubuhmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tatkala aku meminum anggur perjamuan ini yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus, maka darah Yesus akan masuk ke dalam tubuh kami dan dia akan menyucikan dan menguduskan semua pembuluh darah kami ya Tuhan. Dari ujung rambut kami sampai telapak kaki kami. Kami mau berkata dikuduskan ya Tuhan, dikuduskan ya, dikuduskan. Seluruh organ tubuh kami dikuduskan, tidak ada lagi sakit penyakit. Segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus. Engkau yang sakit apapun, pembuluh darahmu dikuduskannya dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini di rumah sakit, yang mungkin engkau menonton akan acara ini, mari katakan kepada tubuhmu, paru-parumu dikuduskannya dengan darah Yesus. Engkau yang terinfeksi akan virus corona, katakan di dalam nama Yesus. Darah Yesuslah yang menguduskan akan paru-paru. Darah Yesus yang menguduskan seluruh organ tubuhmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua saudara berdoa minta darah Yesus masuk ke dalam tubuhmu. Darah Yesus masuk ke dalam tubuhmu. Inilah peringatan akan Tuhan. Dan kami mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu. Kami minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Darah Yesus. Jemaat Tuhan yang sakit, saya mau berdoa untuk engkau. Dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu, angkat tangan kirimu, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Yesus tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Hari ini dia katakan dia akan menyembuhkan engkau. Hari ini dia katakan dia akan menjamah engkau. Jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, jangan kecewa. Angkat semua. Engkau sudah makan roti dan anggur perjamuan. Engkau sudah makan tubuh dan darah Yesus. Hari ini perkatakan, aku menang, aku lebih daripada pemenang. Hari ini taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Dari tempat ini hamba berdoa Tuhan Yesus. Mari Bapa, engkau tilik, engkau lihat semua jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau sendiri yang berkata di dalam Matius 10 dikatakan, sembuhkanlah yang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berkata, engkau yang ada di dalam acara online ini, engkau yang ada berbakti bersama kami lewat acara ini, di dalam nama Yesus engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yes, disembuhkan dalam nama Yesus. Disembuhkan jemaat Tuhan yang sakit, jamah Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Engkau ada di sana, engkau ada bersama dengan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan sekarang. Terima malaikat Tuhan mengantarkan organ tubuh yang baru kepadamu dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, terus lakukan akan bagianmu Tuhan. Engkau tidak dibatasi waktu dan ruang Tuhan. Secara online kami mau berkata, engkau yang sakit terima kesembuhan. Engkau yang sudah minum makan akan roti dan anggur perjamuan Tuhan, hari ini engkau sembuh, engkau menjadi satu, tubuhmu dikuduskan pikiran, dikuduskan perkataanmu, dikuduskan perbuatanmu, dikuduskan. Terimakan darah Yesus, terima. Engkau disembuhkan, terima dengan imanmu, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Yes Lord, terima kesembuhan, yes. Yes Lord, terus Tuhan lakukan, yes, terus lakukan bagianmu. Yes Lord, yes Jesus. Syaharato syeka kakau kalaya kera mata. Hari gini bila rapat ada bohong karaya napalamo. Engkau yang sakit hati, kau yang punya akar kepahitan.
Yesus. Segala roh yang menindih Engkau, yang mengintimidasi, lepas dalam nama Yesus. Bapa, kirimkan api Tuhan, api Tuhan, bakar semua virus corona, bakar dengan api Tuhan, bakar Tuhan, bakar dengan api Tuhan, bakar, hancur engkau, hancur engkau, engkau musuh yang tidak kelihatan tapi oleh mata Tuhan, engkau
udara yang kami hirup. Darah Yesus menguduskan, yes. Tertumpah darah Yesus, tertumpah darah Yesus menguduskan Indonesia, menguduskan bumi ini, membakar semua virus corona dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia khususnya. Mari Tuhan Yesus, tolong pemerintahan kami, berikan hikmat, kebijaksanaan. Berikan hikmat itu Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta Wakil Presiden Tuhan, seluruh keluarga mereka Tuhan. Pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan daripada virus corona ini dalam nama Yesus. Para menteri yang ada juga Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ada kesatuan hati antara pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama memberantas akan virus corona ini, bersama-sama menolong setiap orang yang sakit. Dan kami percaya berkat untuk Indonesia tetap ada ya Tuhan. Berkati sawah, ladang, tanah, padi dan seluruh yang ada kekayaan alam Indonesia. Diberkati di dalam nama Yesus, diberkati di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak kekurangan. Kami menyimpannya Tuhan. Pada masa kesukaran kami tidak akan sukar, karena ada berkat daripada Tuhan melalui kondisi, melalui semua tumbuh-tumbuhan yang Engkau berkati. Terima kasih Bapa, memberkati nilai tukar rupiah juga ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, aku berkata dalam nama Yesus, mari rupiah Engkau menguat dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Tuhan, berikan akan hikmat-Mu juga, karena dia akan mengatur keuangan Indonesia. Terima kasih Bapa, diberkatilah seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Diberkati Indonesia, kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Bagi bangsa-bangsa lain Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak kami yang ada di Australia. Tuhan turun juga atas Australia, berkati Australia Tuhan. Virus ini juga akan berakhir segera di Australia dalam nama Yesus. Gereja-gereja yang ada di Australia, mari Kau berdoa, perkatakan bahwa virus itu segera berakhir. Engkau kalah virus itu. Pemenang ada di dalam anak-anak Tuhan. Untuk benua Amerika Tuhan juga tolong Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di sana berdoa di dalam nama Yesus, menjadi satu berdoa melawan akan virus corona ini. Engkau adalah pemenang. Kita semua adalah pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tubuh dan darah Yesus, pada saat kami lakukan perjamuan kudus, kami sudah dikuduskan. Kami sudah disembuhkan dengan darah Yesus. Inilah hari di mana Engkau menyelamatkan kami. Inilah hari di mana Engkau memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami yang percaya kepada nama Yesus. Semua orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu adalah jalan keselamatan. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu. Yang ditinggikan, yang diagungkan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Doa syafaat kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang kekasih, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan terima akan berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa, mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dia yang sudah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi pendamai atas saudara dan saya. Terima damai sejahtera ini di dalam hatimu. Terima persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan memeliharakan hati dan kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika engkau memelihara damai ini dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam seluruh keluargamu. Pelihara itu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika dia datang, dia akan menjumpai saudara
saudara doa dan dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat iman ini, kami terima berkat rohani ini, kami terima berkat damai sejahtera ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin.